Jadi kalau ada orang kok egois sekali dan mengatasnamakan cinta diri, itu sebenarnya dia tidak mencintai dirinya. Karena tuntutan dari dalam dirinya untuk peduli pada yang lain tidak dia pedulikan. Berarti dia belum mencintai dirinya. Tanda-tanda orang yang cinta pada dirinya, orang yang punya kualitas self love. Ini dilihat dari urutan zamannya. Orang yang mencintai dirinya itu dia melihat masa lalu tanpa penyesalan. Melihat hari ini dengan rasa syukur dan melihat masa depan tanpa rasa khawatir. Kalau teman-teman punya kualitas ini mungkin tenang hidupnya. Hari ini melihat masa lalu dan tidak menyesal. Berupa kan di masa lalu kadang-kadang kita melakukan salah, melakukan dosa. Iya, tidak menyesal itu dalam arti itulah yang kemarin aku lakukan, aku terima. Sekarang akan aku perbaiki. Ternyata aku masih kurang di sini, aku masih lemah di sini. Aku terima situasiku itu dan aku perbaiki sekarang. Kan banyak orang yang hidupnya murung terus, gelisah terus karena menyesali masa lalu. Orang yang semacam ini kan orang yang tidak bisa menerima bahwa kemarin itu aku salah, kemarin itu aku keliru, aku harusnya tidak begitu, aku harus tidak. Jadi dia hidupnya kacau hari ini karena apa? Menyesali masa lalu. Ya kalau cuma disesali hanya akan menggelisahkan. Kita terima, wong dia sudah terjadi. Kalau orang Jawa itu punya prinsip rilo lan rimo. Ya sudah, kita relakan yang sudah terjadi, yang memang bisa diperbaiki, kita perbaiki. Yang keliru-keliru kita benarkan lagi. Ini namanya melihat masa lalu tanpa penyesalan. Kita sering mencela diri kita, memarahi diri kita gara-gara masa lalu ini. Kenapa aku dulu lemah, kenapa aku dulu pengecut, kenapa aku dulu tidak pemberani, kenapa aku dulu kok tidak serius belajar. Nah ini kalau kita bawa sampai hari ini, itu kita akan gelisah sendiri. Hidup kita tidak akan tenang, tidak akan nyaman. Salah satu indikasi bahwa kita tidak mencintai diri kita. Diri kita jadi sumber penyesalan. Nah yang kedua, melihat hari ini dengan rasa syukur. Jadi menghadapi hidup ini segala dinamikanya kita syukuri. Selalu ada sudut-sudut yang membahagiakan asal perspektif kita positif. Kalau kita ujian kok tidak lulus, oh berarti memang disuruh belajar lagi. Berarti kemampuannya belum cukup. Alhamdulillah loh masih ada nilainya misalnya. Nah ini jiwa yang bersyukur. Kok melakukan apa gagal, berarti harus berusaha lagi, harus berupaya lagi. Berarti memang kemampuanku hanya sampai ini, harus di-upgrade lagi. Yang sudah aku peroleh, aku syukuri. Yang belum, aku kembangkan lagi. Nah, ini menghadapi hidup dengan rasa syukur. Dan melihat masa depan tanpa rasa khawatir. Ini juga sering mengganggu hidup kita. Kuliah jadi tidak serius karena mikir, aduh Pak, saya kuliah kok jurusannya jurusan ini ya, besok masa depanku kayak gimana. Nanti kita berkaca lihat diri kita, aduh Pak, wajahku kok kayak gitu ya, kira-kira ada enggak yang mau sama saya ya nanti ini. Jadi kita khawatir masa depan terus. Pak, saya itu kan cuma lulusan ini, nanti paling pekerjaannya ya seputar-seputar karir di situ. Bisa enggak ya saya jadi orang kaya besok itu, padahal saya pinginnya punya rumah, punya mobil, punya khawatir lagi kita. Banyak sekali kita khawatir. Pak, saya nanti kalau punya anak kira-kira bisa didik enggak ya Pak? Wong yo saya ini orang kayak gini loh. Anakku niru aku kan susah saya nanti Pak. Gelisah lagi. Banyak hal yang enggak penting yang masih jauh, masih di luar jangkauan kita gelisahkan, kita khawatirkan. Ini di antara ciri
kita tidak puas dengan diri kita belum mencintai diri kita. Maka teman-teman, yuk mulai hari ini kita cintai diri kita. Yang sudah berlalu kita relakan, yang masih keliru-keliru kita perbaiki. Yang sudah jalan itu tidak kita posisikan sebagai sumber penyesalan, tapi kita jadikan sumber pelajaran. Problem apapun yang kita dapat, kita terima hari ini, kita iringi dengan rasa syukur bahwa oleh Allah kita masih diberi daya, kekuatan, umur, teman, dukungan dari mana-mana untuk menyelesaikan banyak problem-problem kita. Tinggal kita mau atau tidak. Nah, ini hidup yang bersyukur. Untuk masa depan, pasrahkan semua pada Allah. Yang penting hari ini kita hidup dengan the best version of diri kita. Jadi versi terbaik diri kita wujudkan hari ini semampu kita. Versi terbaik saya itu, Pak, sudah mau sholat 5 waktu sekarang, meskipun masih bolong-bolong. Nah, itu kan kuatnya saya hari ini masih itu. Semoga besok lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nanti hasilnya di masa depan apa? Di luar kuasa kita, pasrahkan saja pada yang di atas, pada Allah. Jadi masa lalu tanpa penyesalan, masa kini syukur yang mendalam, dan masa depan tanpa kekhawatiran. Ini menunjukkan kita puas dengan diri kita. Indikasi bahwa kita mencintai diri. Jadi ini penting bagi teman-teman untuk membangun kualitas dan kualifikasi ini. Nah, kalau ini manifestasi. Manifestasi itu bukti bahwa kita ini benar-benar sosok yang mencintai diri kita. Nah, ini istilahnya ada self-nya semua. Ini menurut saya konsep diri yang ideal. Yang mencintai dirinya. Yang paling dasar, paling awal, orang yang mencintai diri itu adalah self-awareness. Self-awareness itu orang yang menyadari dirinya. Jadi self-awareness itu ya orang yang punya pengetahuan, sadar tentang kondisi dirinya. Oh, aku itu orangnya kayak gini loh. Kelebihanku ini, kekuranganku ini. Ini self-awareness, sadar tentang dirinya. Banyak orang itu yang cuek dengan dirinya. Saya sering mendengar kalimat-kalimat yang menunjukkan orang ini cuek dengan dirinya. Misalnya, "Alah Pak, saya hidup ini ya mengalir saja lah Pak. Yang lain ngapain ya saya ikut, yang lain ke utara saya ke utara, yang lain ke selatan saya ikut ke selatan. Saya ikuti saja Pak, alirannya itu nanti kemana." Nah, ini namanya belum self-awareness. Tidak sadar keunikan dirinya. Kalian itu istimewa, oleh Allah diberi banyak potensi. Sadari itu, gali apa kelebihan-kelebihanku, apa kekuranganku, bagaimana menghadapi tantangan hidupku. Ini namanya self-awareness. Ayo disadari. Ini langkah pertama. Tidak mungkin orang mencintai tanpa pengetahuan, tanpa kefahaman. Maka cinta diri juga begitu. Kalau kita tidak kenal diri kita, ya kita tidak mungkin cinta pada diri kita. Bahkan dalam ada satu adagium terkenal sekali, man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Orang yang kenal dirinya, pada akhirnya dia akan kenal ada Tuhan. Jadi, kalau kita mengenali segala macam keistimewaan, misteri, rahasia, kedalaman hidup kita akan sampai pada titik bahwa ada sesuatu yang hari ini kita sebut Tuhan. Tidak mungkin diriku yang istimewa, tidak mungkin diriku dengan segala kelebihan, dengan segala misteri kedalamannya ini terjadi begitu saja. Jadi man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Semakin kita mengenal diri, semakin kita yakin tentang keberadaan Tuhan. Nah, ini namanya self-awareness.
Yang kedua, self-worth. Jadi, paham tentang nilai diri. Jadi, ya aku ini memang manusia tidak sempurna, tapi aku ini berharga. Manusia itu oleh Allah diciptakan ahsanu taqwim. Dia adalah makhluk yang terbaik, ciptaan terbaik. Nah, mari kita akui dan kita yakini harga diri kita. Ya orang yang merasa dirinya tidak berharga, tidak mungkin dia mencintai dirinya. Lanjutan self-worth adalah self-esteem, kebanggaan diri. Aku bangga dengan diriku, dengan hidupku, dengan situasi diriku saat ini. Self-esteem. Jadi, kalau sudah self-esteem, biasanya terus self-care, peduli terhadap diri. Kalau capek ya tidur, kalau makan ya, kalau lapar ya makan. Kalau ini namanya kita peduli dengan diri kita. Jadi kan banyak orang-orang kalau dalam bahasa filsafat itu namanya altruis. Orang altruis itu mungkin minggu depan akan banyak kita bahas ketika membahas people pleaser. Nah, orang altruis itu tidak peduli dirinya. Dia korbankan untuk segala di luar dirinya. Nah, ini berarti dia tidak punya self-care. Orang yang mencintai dirinya, itu ya dia peduli dengan dirinya. Makanya kemarin misalnya pandemi, ada aturan. Kalau tidak ingin tertular oleh virus corona, pakailah masker. Jangan dekat-dekat orang. Jaga jarak misalnya. Nah ini kalau kita cinta diri kita, pasti ada unsur self-care. Upaya agar aku tidak tertular. Karena tubuh ini anugerahnya Allah, sangat istimewa, harus aku jaga. Tidak boleh aku tidak peduli. Tidak boleh aku resikokan dengan penyakit. Tidak boleh aku siksa, tidak boleh aku susahkan. Jadi ini namanya self-care, peduli. Kalau dalam hadis itu ada cerita, satu ketika ada sahabat-sahabat yang menghadap Rasulullah, kemudian ini jumlah sahabatnya 3. Yang pertama di depan Rasulullah bertekad, aku akan bangun malam terus, tidak tidur-tidur, demi ibadah kepada Allah. Yang satunya bilang, aku akan puasa terus. Tidak ada buka puasanya. Untuk ibadah terus pada Allah. Yang satu bilang, hidupku aku persembahkan untuk agama, aku tidak akan menikah. Biar sibuknya dengan Allah saja. Nah, tekad dari 3 sahabat ini ketika terdengar oleh Rasulullah, Rasulullah malah menegur, mengingatkan. Aku ini nabi, tapi aku tidur, ya aku bangun malam. Aku puasa, aku juga buka puasa. Dan aku menikah. Jadi karena memang ini fitrahnya manusia, tuntutan diri, bagian dari self-care, self-love tadi. Tubuh kita butuh istirahat, tubuh kita butuh makan juga. Tidak boleh kita tidak peduli. Sakit biar saja Pak, kalau Allah nakdir sakit. Tidak, Allah itu memberi amanat kita untuk menjadi khalifah di muka bumi. Antara lain yang mengkhalifai diri kita sendiri. Kalau kita cuek saja, tidak peduli dengan diri kita, itu ya berarti kita gagal menjadi khalifahnya untuk diri kita sendiri. Apalagi untuk mengkhalifai alam semesta. Jadi ciri self-love yang keempat adalah peduli diri. Nah yang kelima, kalau ini tidak sekedar membanggakan diri atau bersyukur, tapi ada self-assessment. Mau melakukan evaluasi diri. Dulu kita pernah membahas tentang muhasabah. Ini bagian dari self-assessment.
kita itu yo bukan makhluk yang sempurna, ada kurang-kurangnya, ada keliru-kelirunya, ada meleset-melesetnya. Tidak selalu pas yang kita lakukan itu. Misalnya tadi kita mau peduli dengan diri kita. Loh, yang kita lakukan sudah pas apa belum? Untuk melakukan ini kan kita perlu self assessment. Nah, self assessment itu ya paling tidak bisa dilakukan dengan 3 strategi. Yang pertama self perception. Self perception itu kita merenungi sendiri, mempersepsi diri kita sendiri. Yang kedua, self comparison, kita membandingkan dengan orang-orang baik misalnya. Wah, Pak Ustadz itu yang sering saya dengarkan, beliau ini puasa Senin Kemis terus loh ya. Oh, berarti aku ndak ada apa-apanya. Aku harus niru seperti itu mungkin. Itu namanya self comparison. Wah, temanku ini kok sabar sekali ya, sementara aku kok mudah tersinggung, mudah marah ya. Oh, berarti aku harus mulai menata diri. Ini lewat self comparison. Jadi kesadaran bahwa kita ini masih banyak kekurangan-kekurangan, maka kita teliti dalam diri kita di titik mana aku itu kurang. Ini namanya self comparison. Yang ketiga, feedback. Jadi feedback itu ya kita tetap terbuka mendengarkan kalau ada teman mengkritik, kalau ada teman memberi masukan, kalau ada orang usul apa untuk kebaikan kita. Karena kadang-kadang kita itu memikirkan diri kita sendiri itu kurang objektif. Jadi ya karena kita terlibat dengan diri kita terus, kita merasa sudah benar kok, sudah sesuai kok. Orang lain yang tahu, belum, sampean itu ada kurangnya. Nah, di sini pentingnya teman. Karena kadang-kadang kita sendiri sulit untuk objektif dengan diri kita. Terlalu dekat, karena yo kita di situ tiap hari, tapi orang lain yang ngerti. Kita mungkin bagi orang pemarah, marah itu wajar saja, normal saja. Kalau ada yang keliru, enggak pas, ya memang harus dimarahi. Nah, itu karena kita tiap hari begitu. Tapi teman kita yang bisa ngasih masukan, Mas, yo marah itu wajar, tapi kalau kayak sampean ini sudah enggak wajar ini, apa-apa dikit marah, apa-apa dikit marah. Itu namanya feedback. Penting bagi kita dalam konteks self-assessment, mengevaluasi diri. Jadi orang yang mencintai diri itu ya enggak hanya kok setuju saja, apa mengunggul-unggulkan dirinya saja, enggak begitu. Tapi juga mengevaluasi dirinya, self-assessment. Kalau sudah ketemu titik-titik mana kita ini kurang, titik-titik mana kita ini harus diperbaiki, pada akhirnya harus mau self-refinement. Self-refinement itu memperbaiki diri. Tidak sekedar tahu di mana saya lemah, tapi juga aku akan memperbaiki diriku biar jadi lebih baik. Nah, ini manifestasi dari self-love juga. Jadi self-refinement. Setelah melakukan evaluasi, sekarang ditindaklanjuti dengan memperbaiki diri. Inilah nanti yang akan membuat kita semakin hari semakin meningkat kualitas hidup kita dan kualitas diri kita. Semakin kualitas diri kita meningkat, semakin cinta kita pada diri kita. Alhamdulillah sekarang saya rajin puasa. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa rutin sedekah. Alhamdulillah. Ini peningkatan-peningkatan yang membuat kita tambah jatuh cinta pada diri kita. Kalau flat-flat saja, tidak ada peningkatan apa-apa, ya mungkin lama-lama kita bosen juga dengan diri kita. Diriku ini kok kayak gini terus, tidak ada perkembangan apa-apa. Itu biasanya ya terus kita kecewa dengan diri kita. Tapi kalau sedikit-sedikit kita sadari, saya juga meningkat kok sedikit-sedikit, aku juga ada naiknya, mungkin bagian ininya, bagian itunya, itu akan menguatkan self-love. Jadi mencintai diri itu ya tidak sekedar melayani, peduli, menerima,
bersyukur dan lain sebagainya, tapi juga ada aspek evaluasinya, ada aspek perbaikan dirinya. Inilah manifestasi dari self love. Baik, kita sudah setengah jalan. Silahkan ambil nafas dulu. Nanti kalau terus-terusan puyeng teman-teman digempur materi terus. Yang ada sudah bawa minum, boleh sambil minum-minum dulu sebelum saya lanjutkan ke materi self love selanjutnya. Baik, nah sudah ya, pikirannya sudah kalem sebentar, kita gas lagi. Nah, sekarang mari kita pahami batas-batasnya cinta diri. Cinta diri itu baik, cinta diri itu penting, cinta diri itu kuncinya kebahagiaan, cinta diri itu kunci kesuksesan hidup kita. Tapi hati-hati, ada batasnya juga. Ini saya ambilkan beberapa pikiran para filosof tentang batasnya cinta diri. Biar kita tidak keliru. Yang pertama dari Aristoteles ini, termasuk sesepuhnya para filosof. Cinta diri itu kalau dalam istilahnya Aristoteles namanya philautia. Ini teman-teman boleh buka bukunya Etikanya Aristoteles. Buku 9 bab 8. Ini tentang philautia. Kata Aristoteles, mencintai diri untuk mencapai keuntungan pribadi yang tidak beralasan itu buruk. Tetapi mereka yang mencintai diri untuk mencapai prinsip-prinsip yang baik adalah jenis kebaikan terbaik. Meskipun kata Aristoteles, jenis cinta diri yang pertama ini yang sering ada dalam diri kita. Jadi cinta diri itu kalau targetnya adalah kesenangan pribadi saja, keuntungan pribadi saja, ini negatif kata Aristoteles. Cinta diri yang baik itu targetnya tidak hanya biar aku senang, biar aku nyaman, tapi juga untuk kebaikan selanjutnya. Misalnya, aku mencintai diriku biar aku percaya diri. Kalau aku percaya diri, aku bisa memberi manfaat banyak. Tidak hanya untuk diriku, tapi juga untuk lingkungan sekelilingku. Nah, jadi ini targetnya adalah kebajikan selanjutnya. Tadi kan cinta diri itu diposisikan sebagai dasarnya semua kebaikan. Karena berawal dari diri kita. Maka tujuan dan targetnya tidak boleh untuk kepentingan-kepentingan sesaat atau keuntungan yang pribadi saja. Tapi harus untuk kebaikan selanjutnya. Dan itulah kebaikan yang terbaik, kata Aristoteles. Jadi kita mencintai diri kita ya, tapi cinta kita ini tidak selesai dengan saya sudah mencintai diri kita, Pak. Tidak selesai dengan itu. Tapi setelah aku mencintai diriku, Pak, aku bisa mencintai sesama. Aku bisa peduli dengan yang lain. Aku tidak egois lagi dan lain sebagainya. Hal yang sama dikatakan oleh Cicero. Nah, ini filosof Stoik lagi. Dulu pernah kita bahas juga satu sesi. Katanya Cicero, sui amante sine rivali. Pecinta diri yang tanpa saingan ditakdirkan untuk berakhir dengan kegagalan. Pecinta diri tanpa saingan itu pecinta diri yang egois. Nanti kita jelaskan bedanya apa egoisme dengan cinta diri. Jadi pecinta diri yang menganggap dirinya lah satu-satunya. Yang penting, yang hebat, yang jago. Orang seperti ini akan gagal. Kata Cicero.
Ada lagi lebih unik. Kalau ini kata Francis Bacon. Kata Francis Bacon, pecinta diri yang ekstrim itu seperti orang yang membakar rumah hanya untuk membakar sebutir telur. Jadi misalnya kita ingin bakar telur, atau kalau di Jawa mungkin bukan telur, bakar singkong apa bakar itu. Loh, yang kita pakai untuk bakar singkong tadi itu rumah kita. Ini analogi dari Francis Bacon. Orang yang seperti ini apa? Pecinta diri yang ekstrim. Jadi hanya mencari keuntungan dirinya sendiri dan tidak peduli lingkungan sekelilingnya. Ini seperti orang yang bakar singkong dengan bahan bakar rumahnya sendiri. Ini jelasnya apa? Nanti dijelaskan oleh Erich Fromm. Kata Erich Fromm, cinta diri sendiri itu berlawanan dengan mementingkan dirinya sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri, mengabaikan orang lain, itu menunjukkan sebenarnya dia tidak mencintai dirinya sendiri. Mengapa? Karena ia tidak tahu dorongan eksistensial dirinya untuk mencintai. Ia hanya menutupi dan mengkompensasi kegagalannya untuk memahami dirinya secara benar. Jadi, maksudnya Erich Fromm itu begini loh. Kalau kita mencintai diri kita, itu kan berarti kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan diri kita. Nah, orang yang benar-benar mencintai dirinya, pasti dia peduli dengan orang lain. Mengapa? Karena dalam diri kita yang fitrah, yang asli, original, itu ada dorongan untuk hidup bersama yang lain, untuk peduli pada yang lain. Justru kalau orang itu egois, hanya mikir dirinya, sebenarnya dia belum mencintai dirinya. Mengapa? Kalau dia mencintai dirinya, dia akan memenuhi tuntutan jiwanya, tuntutan dirinya untuk juga peduli dan mencintai yang lain. Kalau dia hanya mikir dirinya, itu kata Erich Fromm, sebenarnya dia sedang menutupi kegagalannya untuk memahami dirinya secara benar. Berarti dia belum paham tentang dirinya. Kalau dia paham, dia akan tahu bahwa dalam dirinya ada dorongan untuk mencintai yang lain. Dalam dirinya ada dorongan untuk peduli pada yang lain. Jadi kalau ada orang kok egois sekali dan mengatasnamakan cinta diri, itu sebenarnya dia tidak mencintai dirinya. Karena tuntutan dari dalam dirinya untuk peduli pada yang lain tidak dia pedulikan. Berarti dia belum mencintai dirinya. Nah, jadi ini penting dijadikan batas dari cinta diri ini. Jadi cinta diri bukan berarti egoisme. Orang yang hanya mikir kepentingannya, tidak peduli kepentingan orang lain. Tapi orang justru buahnya cinta diri adalah kepedulian pada yang lain. Karena diri kita ini secara fitri ada dorongan untuk hidup bersama yang lain, berbagi dan mencintai yang lain. Inilah batas cinta diri. Semoga teman-teman sudah bisa mulai menangkap bahwa orang tidak mungkin bisa mencintai yang lain sebelum dia mencintai dirinya sendiri. Karena kalau kita mencintai diri kita, kita akan memenuhi dorongan-dorongan jiwa, tuntutan-tuntutan jiwa, antara lain tuntutan dan dorongan untuk mencintai sesama.